Baik, selamat pagi kepada Bapak dan Ibu calon investor. Di sini saya ditugaskan dan saya akan menyampaikan sebuah presentasi yang kurang lebih akan berlangsung selama 15 menit ke depan, di mana kita akan membahas sebuah inovasi terbaru karya anak bangsa. Namun sebelum itu, apakah kita terpikirkan mengenai bahwa sebuah rumah sakit, ada banyak rumah sakit di Indonesia, itu masih banyak yang menggunakan X-ray dan dicetak dalam bentuk film. Pernahkah kita terpikirkan, adakah solusi yang menawarkan harga yang juga komprehensif untuk mengatasi ataupun mengurangi pengeluaran rumah sakit akan pada bidang tersebut? Perkenalkan, nama saya Fitri Nurhandayani. Pada kesempatan kali ini, kita akan memperkenalkan produk terbaru kami yang menawarkan solusi untuk permasalahan tersebut. Produk kami beri nama dengan XR Plus, di mana logo kami adalah Digital Medical Scan of X-ray. Jadi, XR Plus ini merupakan sebuah inovasi terkini karya anak bangsa dengan kualitas dan harga yang sangat komprehensif dibandingkan dengan yang sudah ada saat ini seperti itu. Banyak sekali rumah sakit yang sudah menggunakan teknologi semacam ini, namun lisensi yang mereka beli juga tidaklah murah seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini, pada waktu 15 menit ke depan, saya akan membahas semua yang berkaitan dengan XR Plus. Yang pertama, bagaimana kita memunculkan gagasan ini atau startup ini, dan kami akan memperkenalkan lebih lanjut terkait produk kami dan juga bagaimana rencana kami. Yang ketiga, bagaimana rencana kami mendeploymentnya atau mengembangkannya. Dan yang keempat, kami akan menunjukkan kepada Anda apa saja budgeting yang kami butuhkan untuk pengembangan proyek ini. Bersama bahwa seperti yang telah saya singgung pada saat yang sebelumnya, bahwa rumah sakit masih banyak di Indonesia sudah ada yang menggunakan teknologi semacam ini, namun mereka rumah sakit besar, rumah sakit kelas A rata-rata, yang mereka mampu membayar dengan membeli atau bahkan membeli lisensi dengan harga yang kurang lebih mencapai $40.000 seperti itu. Nah, namun bagaimana dengan rumah sakit yang masih kecil, kelas menengah, ataupun rumah sakit yang belum sangat besar seperti itu? Nah, ini dia solusi yang kami bawa. Ini dia background masalah yang kami angkat untuk membuat dalam upaya kami mencetuskan ide atau gagasan XR tersebut. Kami memperkenalkan kepada Anda yaitu XR Plus, di mana kami akan dapat menggunakan sebuah teknologi digital di mana sinar dari mesin X-ray akan diarahkan ke software kami, kemudian akan memunculkan dan pembacaannya dapat dilakukan secara digital seperti ini, dan kemudian untuk mengirimkan hasilnya kepada pasien, ini dapat digunakan dengan menggunakan berupa PNG ataupun JPEG, ataupun dapat disimpan melalui soft file seperti itu. Nah, ini juga memudahkan para dokter dan juga pasien sehingga tidak perlu membayar lebih banyak untuk membeli film dan hanya dapat satu. Kemudian film itu juga rawan rusak, sehingga ini akan menambah lagi biaya operasional yang perlu dikeluarkan oleh pasien maupun pihak rumah sakit. Nah, jika menggunakan XR Plus ini, maka hasil X-ray tersebut akan disimpan dalam suatu software dalam software kami, dalam server kami, dan kemudian setiap hasil X-ray akan memiliki unique code, di mana
Indikat itu akan diberikan kepada pasien dan pasien juga dapat mengaksesnya melalui dari mana saja dengan berikut tersebut. Gitu. Dan itu akan menjadi sebuah database yang besar untuk pihak rumah sakit, sehingga dapat melakukan rekam medis dengan lebih jelas seperti itu. Nah, ini dia logo yang kami gunakan. Nah, logo kami ini mengambil warna-warna dari warna-warna cerah Nusantara, yang sangat menunjukkan bahwa ini adalah karya anak bangsa. Kami menggunakan warna biru dan juga warna ungu, dan gradasi warna ungu dan merah, di mana ini menunjukkan bahwa di balik produk ini ada banyak otak, ada banyak kepala yang turut serta menyumbangkan idenya. Dan kami mengambil huruf R dari kata ronsen. Ini dalam bahasa Belanda, ronsen ini merupakan hasil pembacaan mesin sinar alat ronsen itu sendiri. Dan kami menggunakannya agar membuat ini sederhana dan mudah diingat oleh seluruh kalangan seperti itu. Dan mengapa sih XR Plus? Iya, tentu sudah saya singgung di depan. Banyak sekali yang sudah memang sudah ada produk semacam ini, sudah ada dari luar negeri, dan jika kita menyewanya per bulan, harganya adalah kurang lebih itu adalah $10.000 atau bahkan lebih. Itu belum termasuk maintenance dan belum termasuk biaya kirim, tax, dan lain sebagainya. Dan jika kita ingin membeli sebuah lisensinya, dalam 1 tahun kita harus mengeluarkan uang sebesar $40.000. Kemudian tahun berikutnya, dan itu hanya untuk satu kali user. Nah, ini dia alasan mengapa kita dapat menggunakan XR Plus. Nah, dengan XR Plus ini, biaya yang dibutuhkan untuk satu sewa hanya sekitar 300 juta untuk paket small, dan paket small itu sendiri untuk tiga rumah sakit, dapat digunakan untuk 3 rumah sakit, dan dapat digunakan untuk 5 user. Jadi, misal dalam suatu rumah sakit terdapat 2 mesin pembaca X-ray dapat digunakan dalam dalam satu paket yang sama seperti itu. Nah, semua database ini, semua itu akan tersimpan oleh kami, dan kami juga memberikan maintenance dan juga pelatihan dalam 1 tahun pertama. Jadi untuk terkhusus pelatihannya hanya dalam 3 bulan pertama dalam pantauan kami. Kemudian setelahnya kami hanya memberikan maintenance selama 1 tahun pertama. Dan untuk 1 tahun selanjutnya, biaya maintenance hanya akan dikenakan sekitar 10% dari harga paket yang dibeli atau harga lisensi yang dibeli, seperti itu. Untuk lisensi medium dapat digunakan hingga 5 rumah sakit dan 7 user. Untuk lisensi large dapat digunakan untuk 7 rumah sakit dan 10 user, seperti itu. Nah, ini dia. Dan untuk harga sendiri sangat-sangat masih, bahkan untuk paket large itu harganya masih sangat jauh di bawahnya dari paket dari alat atau teknologi serupa yang sudah ada, dan itu sudah include dengan biaya pelatihan dan juga biaya maintenance dalam 1 tahun pertama. Untuk 1 tahun kedua dan tahun seterusnya, biaya maintenance-nya hanya berkisar pada 10 hingga 30%-nya dari harga paketnya. Kemudian, biaya berapa sih lisensi yang diberi dari kami? Lisensi yang diberi kami ada bukan 1 tahun, tapi adalah 5 tahun. Jadi lisensi kami akan diberi dalam 5 tahun. Setelah 5 tahun Anda atau klien akan membarui lisensi tersebut dengan membayar harga yang serupa. Tidak menutup kemungkinan jika semakin banyak rumah sakit yang telah menggunakan jasa kami, nantinya akan semakin banyak juga keuntungan yang dapat diterima oleh investor ini, karena ini merupakan bisnis yang sangat menjanjikan. Satu, karena hasil yang diterima juga sangat bagus, kemudian penyimpanan database yang kami gunakan juga sangat terintegrasi satu sama lain, dan dengan adanya Unicode tadi, kerahasiaan pasien maupun kerahasiaan data dari rumah sakit itu sendiri sangat terjaga. Nah, itu juga yang menjadi pertimbangan kenapa XR Plus ini sangat memiliki prospek bisnis yang sangat baik dan sangat menjanjikan di masa depan dalam
kurun waktu atau jangka waktu yang cukup dekat di masa depan. Kami memberikan gambaran kepada Bapak dan Ibu calon investor. Ini merupakan hasil riset kami bagaimana XR Plus ini dalam 5 tahun, bagaimana pertumbuhannya, dengan melihat dari ribuan rumah sakit yang masih belum memiliki teknologi pembacaan yang serupa, terus juga kami dengan melihat harga yang kami tawarkan, serta seluruh benefit-benefit lain yang kami tawarkan, kami memprediksi XR Plus dalam 5 tahun adalah seperti pada grafik yang Anda dapat lihat pada saat ini. Nah, untuk lisensi ini, kami asumsikan ada lisensi small dan medium saja. Ini belum termasuk jika ada yang membeli lisensi large, seperti itu. Ini adalah 5 tahun pertama. 5 tahun pertama dengan biaya operasional yang cukup sedikit, karena kami juga masih menggunakan tim yang masih sedikit untuk 5 tahun pertama. Belum termasuk besar timnya, namun kami menggunakan ahli-ahli dan bekerja sama dengan beberapa kepala profesional dari dalam negeri itu sendiri, sehingga laba bersih yang didapatkan itu sudah mampu menutupi BEP pada tahun pertama. Lantas bagaimana penjelasan lebih lanjut, bagaimana uraian dari budgeting yang kami gunakan dengan tenaga kerja yang kami gunakan berkisar pada 10 hingga 15 orang. Jika tidak ada penambahan, maka 10 orang tersebut adalah yang akan kami gunakan. Jika diperlukan tambahan, maka maksimal tambahannya adalah yang 5 orang sehingga berjumlah menjadi 15 orang. Kemudian ini kami hitung dengan gaji maksimal, yaitu 15 orang, di mana terdiri dari tim software, pengembang software, tim IT, tim mendukung, tim pemasaran, dan lain sebagainya. Dan jika diakumulasi, maka gaji tenaga kerja dalam 1 bulan akan memakan biaya sebesar, akan menghabiskan dana sebesar 135 juta. Kemudian untuk sewa kantor, karena kami tentu perlu ada yang namanya berdiskusi untuk pengembangan dan juga riset lebih lanjut, kami memutuskan untuk menyewa sebuah kantor terlebih dahulu untuk 5 tahun pertama, yaitu dengan 1 bulannya adalah 10 juta. Kemudian untuk biaya listrik, internet, dan lisensi software, serta ATK kurang lebih adalah 7 juta 7.250, sehingga ditambah dengan biaya pengembangan itu sendiri. Biaya pengembangan ini kami sendirikan karena memang biaya pengembangan ini akan membutuhkan waktu yang cukup besar, karena kami harus melakukan riset yang lebih mendalam, sehingga biaya pengembangan ini kami putuskan seharga 200 juta rupiah. Dan ini sudah termasuk dengan biaya jika kami memerlukan sebuah instruktur, atau kami membutuhkan sebuah konsultan, atau juga kami membutuhkan sebuah verifikator. Ini sudah kami include semuanya, sehingga total biaya pengembangannya adalah 200 juta. Sehingga untuk tahun pertama, kami membutuhkan biaya sekitar 2.300. Kami akan menghabiskan biaya sekitar 2.370 juta rupiah. Nah, ini dengan BEP yang tadi telah saya buat. BEP perusahaan akan melebihi, bahkan sudah melebihi titik BEP-nya pada tahun ke-1. Kenapa? Karena jika dengan tadi seperti tabel sebelumnya itu, pada tahun pertama kita akan menjual 20 unit, maka pada tahun pertama kita sudah melebihi angka 1,6 miliar. Sehingga dapat 1,6 miliar itu untuk BEP-nya. BEP-nya adalah 1,6 miliar, sedangkan pada tahun pertama jika terjual sudah 20 unit, itu hanya untuk small dan medium, maka kami akan sudah mendapatkan 2 miliar rupiah, sehingga akan sudah mencapai titik BEP hanya pada tahun pertama. Kemudian
Sehingga untuk investasi untuk kebutuhan modal awal kami, dengan incaran yaitu 4 investor, kami membutuhkan investasi sebesar 500 juta rupiah untuk pada setiap satu kalinya, satu tahunnya. Sehingga dengan 500 juta rupiah ini Pak, setiap satu tahunnya, Anda sudah akan menerima uang, total uang berkala pada tahun pertama. Anda sudah menerima benefit dari investasi Anda pada tahun pertama. Ini adalah saya menggambarkan, saya memberikan grafik atau tabel dari pendapatan per tahunnya, yaitu dengan pendapatan berkala dan juga untuk 5 tahun pertama. Dan ini adalah semua yang akan Anda dapatkan jika Anda bergabung dengan kami dari XR Plus. Sebuah inovasi ini akan sangat membantu Anda, ini membantu rumah sakit di Indonesia, dan juga ini yang paling penting, ini juga merupakan sebuah inovasi terobosan karya anak bangsa itu sendiri. Dan kami menunggu Anda untuk kembali untuk mensupport, untuk membantu kami dalam menyukseskan startup ini. Jadi, izinkan saya untuk merangkum apa yang sudah saya sampaikan pada kesempatan kali ini. XR Plus ini merupakan software yang tentu sangat bermanfaat bagi rumah sakit di Indonesia dan juga memiliki prospek bisnis yang sangat menjanjikan. Nah, kami membutuhkan investasi sebesar 500 juta dan hanya 1 tahun untuk pengembangan produk dan modal kerja pada tahun pertama untuk satu investasi. Dengan investasi tersebut, XR Plus mampu mencapai BEP yang 1 tahun dan memberikan ROI yang sangat baik kepada investor itu sendiri. Nah, kami sangat tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai kemungkinan investasi ini, dan jika Anda tertarik untuk bergabung, saya menyediakan proposal dan akan saya kirimkan ke email Anda masing-masing pada kesempatan kali ini. Dan saya sangat menunggu balasan Anda. Mari kita diskusikan ini lebih lanjut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam. Salam swastiastu, salam kebajikan. Sampai jumpa di lain kesempatan.